could you be the one? Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang metode simplex pada program linear. Namun sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan masing-masing anggota Talita Pusut, Vini Tendean, Devita Dosniroha, Ivana Mangudis, dan Yepta Launde. Nah, pada kali ini materi yang akan kami bahas adalah pengertian metode simplex, tahapan-tahapan menggunakan metode simplex. Yang ketiga adalah tujuan mengapa kami memilih metode simplex, dan yang keempat adalah penyelesaian soal mengenai pengaplikasian program linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu metode simplex dan bagaimana cara penggunaannya? Mari kita bahas. Nah, pengertian mengenai metode simplex yaitu metode simplex ini merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. B. Tahapan-tahapan dalam menggunakan metode simplex. Ada langkah-langkah pemecahan dengan metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, artinya semua C, J, X, I, J kita geser ke kiri. Langkah yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Setelah formulasi diubah, kemudian disusun ke dalam tabel dalam bentuk simbol. Langkah yang ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Langkah keempat, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel. Dengan mencari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom atau NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga termasuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Gantilah variabel dasar pada baris dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci atau X2. Langkah yang keenam, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai-nilai baris yang lain selain pada baris kunci dapat diubah dengan rumus sebagai berikut. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Langkah yang ketujuh, melanjutkan perbaikan dengan mengulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Tujuan penggunaan metode simplex, karena metode ini memiliki kelebihan yaitu mampu menghitung 2 atau lebih variabel keputusan apabila dibandingkan dengan metode grafik yang hanya mampu mengaplikasikan 2 variabel keputusan. Beberapa istilah yang digunakan dalam metode simplex. Yang pertama ada iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, variabel basis. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack
yaitu jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel batas selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas. Kemudian yang kelima, solusi atau nilai kanan atau biasa disingkat dengan NK. Solusi atau nilai kanan itu merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Kemudian yang keenam, variabel surplus. Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Kemudian yang ketujuh, variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Dan yang kedelapan ada kolom kerja. Kolom kerja adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris kerja. Kemudian yang kesembilan ada baris pivot atau baris kerja. Baris pivot adalah salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Kemudian yang ke-10 ada elemen kerja. Elemen kerja adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Kemudian yang ke-11 ada variabel masuk. Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Kemudian yang ke-12 ada variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Oke, kita masuk dalam soal mengenai pengaplikasian program linear dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 7 mengambil contoh soal dalam bidang ekonomi. Soalnya adalah sebagai berikut. PT Sana Group bergerak di bidang percetakan. Perusahaan ini mencetak antara lain novel dan majalah. Seperti percetakan lainnya, bahan utama yang diperlukan adalah kertas dan tinta. Dalam proses percetakannya juga terbatas oleh waktu yang tersedia. Tentukanlah jumlah novel dan majalah yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bila diketahui sebuah novel memberikan keuntungan sebesar Rp3.000, sedangkan majalah memberikan keuntungan sebesar Rp2.000, dan persediaan yang ada yaitu kertas sebanyak 70 kg dan tinta 40 desiliter, dan waktu yang tersedia adalah 90 jam. Masuk dalam lanjutan soal dengan tabel sebagai berikut. Kita bisa lihat untuk tabel bahan ada kertas dalam kilogram, tinta dalam desiliter, waktu dalam jam, serta keuntungan dalam rupiah, serta jenis produksi antara lain novel dan majalah dengan bahan yang tersedia yaitu ada 70, 40, dan 90. Di sini ditanya selesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan metode simplex. Pembahasan. Nah, dari data di atas dapat dilakukan perhitungan secara manual, yaitu dengan formulasi linear program. Yang pertama itu kita lihat variabel keputusan. Dalam soal tadi kita memisalkan untuk X1 yaitu novel dan untuk X2 yaitu majalah. Dengan fungsi tujuannya yaitu kita memaksimumkan set sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Dengan fungsi kendala yang pertama 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 70. Fungsi kendala yang kedua yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 40. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu X1 ditambah 3X2 kurang dari 90 dengan X1, X2 lebih dari 90. Nah, dari bentuk ini kita akan membawanya ke dalam bentuk kanonik dengan penyelesaian dengan metode simplex, di mana kita memaksimumkan set sama dengan 4X1 tambah 5X2. Kita ingat untuk menambahkan variabel S1, S2, dan S3, maka untuk fungsi tujuannya kita masukkan variabel-variabel tersebut dengan koefisiennya sama dengan 0.
alias tidak ditambah apa-apa. Nah, kemudian untuk kendala yang pertama ditambah S1, dan untuk kendala yang kedua ditambah S2, dan untuk kendala yang ketiga ditambah S3. Nah, kita bisa ingat kenapa harus ditambah S2 sampai dengan S3, itu karena dia tadi itu kekurangan. Berarti kita harus menambah variabel yang dapat mengatasi kekurangan itu. Dalam hal ini variabel slab, yaitu S1, S2, dan S3. Dan kita mesti ingat syarat di sini ini semuanya harus non-negatif. Mengapa harus non-negatif? Karena syarat dari metode simplex adalah setiap variabel harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita bawa dia ke bentuk ini, yaitu memaksimumkan Z dikurang 4X1 dikurang 5X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 sama dengan 0. Nah, kita masuk dalam langkah selanjutnya. Oke, kita masuk pada tabel solusi awal atau kita bisa sebut dengan iterasi pertama. Di sini ada tabel, kita bisa lihat bersama dalam variabel basis sudah ditentukan, yaitu S1, S2, dan S3. Dan untuk variabel non basis yaitu adalah X1 dan X2. Sekarang kita pilih mana yang akan masuk pada basis pada nilai yang paling kecil antara X1 dan X2. Kita bisa lihat bersama bahwa untuk nilai X1 dan X2 yang paling kecil adalah minus 5. Kita ingat bahwa semakin besar negatifnya, maka bilangan itu semakin kecil. Selanjutnya, setelah kita berhasil menentukan mana yang masuk variabel basis, sekarang kita akan menentukan mana variabel yang akan keluar basis, tempat di mana variabel tadi akan masuk. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita menentukan rasio. Nah, kita bisa lihat bersama di sini ada rasio. Bagaimana cara mencari nilai ini? Nah, dengan cara penyelesaian atau NK atau solusi ini dibagi dengan kolom yang akan masuk basis itu. Dalam hal ini adalah X2, yaitu 70 dibagi 1 70, dan 40 dibagi 1 40, dan 90 dibagi 3 yaitu 30. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan rasio, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memilih mana positif yang paling kecil atau paling minimum di rasio ini. Nah, tentunya adalah 30. Nah, sehingga baris pivot dan kolom pivotnya yaitu adalah sebagai berikut. Untuk kolom pivotnya terletak di X2 karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, maka kolom pivot ditentukan dari nilai negatif yang paling kecil, yaitu untuk baris yang pertama, dan baris pivot terletak di S3 ini karena nilai solusinya pada S3 setelah dibagi dengan kolom pivot tadi yang saya sudah jelaskan itu menghasilkan nilai rasio yang paling kecil, yaitu adalah 30. Nah, sehingga elemen pivotnya bernilai 3 yang merupakan perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Nah, ini dan ini. Maaf, tidak terlalu bagus. Ini merupakan baris pivot dan kolom pivot, di mana X2-nya masuk dan S3-nya keluar. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melakukan perhitungan dengan cara menggunakan Gauss-Jordan. Nah, untuk perhitungan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ivana Manggudis. Kita lanjut. Jadi sebelum kita mengisi tabel baru baris kunci, terlebih dahulu kita harus mengubah nilai elemen pivot yang diketahui dari tabel awal, yaitu nilai elemen pivotnya adalah 3. Kita ubah nilai 3 ini hingga bernilai 1 dengan cara mengalihkannya dengan
1/3. Kemudian, kita pindahkan variabel basis pada kolom pivot yaitu X2 ke baris pivot, hingga pada baris pivot yaitu S3 diubah menjadi X2. Lalu kita bagi angka lama pada baris pivot dengan 1/3. Misalnya di sini ada angka 0, 1, 3, 0 dan seterusnya, semuanya dibagi dengan 1/3. Begitu seterusnya hingga ditemukan tabel baru baris kunci yang sempurna. Tabel baru baris kunci itu didapat dari angka pada tabel lama atau tabel solusi awal dikurangi dengan koefisien dari kolom pivot sesuai dengan kolom yang akan dicari tabel baru baris kuncinya. Kemudian kita kalikan dengan nilai elemen pivot yang tadi. Misalnya pada soal, tabel baru baris kunci yang kita dapat adalah 1 min 7/3, 0, 0, 0, 5/3 dengan nilai kanan 150 dan rasio negatif 450/7. Tabel baris baru kunci ini didapat dari perhitungan yang tadi. Kemudian setelah kita menentukan tabel baru baris kunci, kita tentukan kembali baris pivot, kolom pivot, dan elemen pivot seperti cara yang sebelumnya. Sampai seluruh nilai pada basis set bernilai positif, maka iterasi dapat dihentikan. Karena pada tabel baru baris kunci ini variabel basis set ini masih ada yang bernilai negatif, maka iterasi kita lanjutkan. Setelah melakukan perhitungan kembali dan menentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot dari tabel baris baru kunci sebelumnya, maka kita temukan hasil iterasi yang baru dengan nilai-nilai variabel basis yang sudah positif, sehingga iterasi dapat dihentikan. Maka hasil yang ditemukan dari penggunaan metode simplex di atas, yakni setnya bernilai 185 dan X1 15, X2 25 dengan variabel slack bernilai 1. Jadi, jumlah novel dan majalah yang harus diproduksi masing-masing berjumlah 15 dan 25. Jadi, kesimpulan dari penggunaan metode simplex adalah metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah menggunakan metode simplex ini, kami kelompok dapat menyelesaikan masalah yang kami cari, yaitu pengaplikasian program linear dalam perusahaan percetakan. Dari data yang sudah kami selesaikan secara manual, menggunakan metode simplex, kami simpulkan bahwa jumlah novel dan majalah yang dapat diproduksi dalam 90 jam masing-masing adalah 15 novel dan 25 majalah dengan variabel slack bernilai 1. Sekian dari penjelasan kelompok mengenai aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode simplex. Terima kasih.